berdoa dulu. Di tangannya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu KKBP Tuhan masih bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun cuaca yang kurang mendukung Tuhan Yesus, tapi tidak menjadi hambatan buat kami untuk berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Engkau berkati kami senantiasa Tuhan. Sebentar lagi akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk, bernyanyi semua sama tepuk tangan ya. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Semuanya berdiri, tepuk tangan semua yuk. Ayo tepuk tangan semua yuk. Mana tepuk tangannya buat dong. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta kita malasi rohan Tuhan. Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan melakukan kehausan jiwaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah kita Tuhan, yaitu kita Tuhan yang kesatu. Kita kesatu. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Bersama-sama kita mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, kita bernyanyi lagi, bangkit lagi dong berdiri. Kayaknya kedinginan tapi kok nggak mau semangat ya? Gimana? Kalau bertulus itu kedinginan harus semangat dong bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Yuk kita bernyanyi happy ya ya ya. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa dikenanya maafkan impian, cintaku semakin mendalam. Lagi yo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa dikenanya cintaku semakin mendalam. Doa pengampunan dosa. Bersama-sama kita ucapkan.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan Juli adalah Ulangan 7 ayat 9. Kita dengarkan bersama-sama. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu keturunan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, bangkit lagi berdiri. Bersemangat dong, semangat. Bilang dulu sama temannya kiri dan kanan. Ayo semangat, bilang 1, 2, 3, ya. Enggak semangat pun. Yuk, kita bernyanyi yang membawa kidung jemaat. Dibuka kidung jemaatnya. Nomor, ingat akan nama Yesus. 344. Nomor 344, ingat akan nama Yesus. Yang membawa kidung jemaat, dibuka kidung jemaatnya. Nomor 344 ya. Ingat akan nama Yesus dalam susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Satu ya. Ingat akan nama Yesus dalam susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indah Iya, duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 184 lagi, Yesus sayang padaku. Yang horok 1, diam-diam terus ya, ikut nyanyilah.
Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan lagi ya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Juli. Di pantangannya kita berdoa ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa, di mana atas kebaikan-Mu acara ibadah kami ini berjalan dengan baik Tuhan, walaupun agak sedikit mengganggu karena keadaan hujan Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengar sebahagian dari cerita firman Tuhan. Berkati Tuhan agar firman ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Untuk cerita firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Buat adik-adik yang membawa Alkitabnya boleh dibuka. Udah ketemu? Nanti kakak yang akan membaca di ayat yang berayat genap dan adik-adik di ayat ganjil. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun kebal seperti itu karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Sama-sama kita. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan sedikit untuk ayat firman Tuhan ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 32
sampai 35. Pada ayat 32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, dalam cerita firman Tuhan ini, kuasa Tuhan yang terjadi di sini melalui Petrus apa? Kenapa? Eneas ini kenapa tadi makanya Petrus menyembuhkan dia? Dia mengalami lumpuh. Dia mengalami lumpuh sudah berapa tahun? Nah, bayangkan adik-adik, dia selama 8 tahun hanya terbaring di tempat tidur karena mengalami lumpuh. Adik-adik bisa nggak? Adik-adik aja saya merasakan sakit kaki sehari, langsung merasa kayak putus asa. Apalagi Eneas yang sudah 8 tahun, dia terbaring di tempat tidurnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam perjalanan Petrus menuju kota Saron yang itu di Lida, dan dia mengunjungi siapa? Siapa tadi? Yang lumpuh siapa? Dia mengunjungi Eneas dan dia berkata, Eneas, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Mujizat Tuhan yang terjadi apa? Apa yang terjadi di kota Lida? Mujizatnya Eneas langsung bisa. Iya, Eneas sembuh dan bisa kembali berjalan. Dia tidak mengalami kelumpuhan lagi. Nah, dalam cerita firman Tuhan ini, Tuhan itu selalu ada mujizatnya, ada mengubah kemalangan menjadi ada pengharapan. Adik-adik merasa putus asa, serahkan kepada Tuhan segalanya. Tuhan berikan jalan. Yang lumpuh aja bisa berdiri. Bahkan kalau adik-adik pernah mendengar, Yesus juga membangkitkan orang mati bisa hidup kembali. Adik-adik juga dalam pergumulannya sehari-hari, apapun masalahnya, serahkan sama Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa untuk Tuhan, mujizatnya selalu ada. Semua penduduk Lida Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mujizat yang telah terjadi di kota Lida membuat mereka sadar. Berbalik kepada Tuhan artinya mereka berpengharapan kepada Tuhan, tidak mengikuti apa yang menjadi pikiran mereka. Mereka serahkan kepada Tuhan semuanya. Begitu juga untuk adik-adik pada minggu ini. Dalam ayat cerita firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul mengajak kita untuk berpengharapan kepada Tuhan, karena mujizatnya selalu ada, selalu nyata, mengubah kemalangan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk hari ini kita tidak ada berdoa, jadi cerita firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Semoga adik-adik bisa selalu berpengharapan kepada Tuhan dan selalu menyerahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, selalu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, ada baiknya kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, setiap sebentar lagi kami akan kembali dari tempat-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dari sini hingga ke tempat tujuan kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati juga kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu turut ikut campur Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia terluput dari segala dosa kesalahan. Engkau ampuni Bapa kami agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahannya. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, sebagai informasi untuk adik sekolah minggu,
Horong 2 dan Horong 3 hari ini kita ada latihan lagu-lagu jam 3 sore di gereja ini ya. Jam 3 sore nanti akan disampaikan di grup masing-masing juga. Jam 3 hari ini kita ada latihan di gereja, jangan lupa ya disampaikan sama mama sama papa supaya datang nanti di gereja. Jam 3 kita latihan lagu-lagu karena hari Minggu kita ada kunjungan kasih ke gereja Kasongan ya. Jadi hari Minggu tidak ada sekolah minggu ya. Untuk ada yang sekolah minggu yang kelas kecil yang orang 1, hari Minggu kita tidak ada sekolah minggu di sini karena hari Minggu ada kunjungan kasih ke Kasongan ya. Jadi Horong 2, Horong 3 hari ini kita latihan lagu-lagunya di sini jam berapa tadi? Jam 3. Oke, kita bernyanyi semuanya persembahannya, angkat persembahannya ke atas, kita doakan sama-sama. Kita doakan 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Punya Allah seperti Karena